Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Reliance Sekuritas Indonesia. IHSG ditutup melemah di level 6.100 dan untuk membahas rekomendasi investasi kita telah bersama Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Lanjar telah bergabung bersama kami. Ini Anda melihat di mana hari ini IHSG akhirnya ditutup melemah 0,13%. Seperti apa Anda tentunya menganalisis kinerja IHSG hari ini Pak Lanjar? Hari ini IHSG bergerak cenderung melemah memang ya di zona merah sejak awal sesi perdagangan dan diakibatkan oleh mayoritas indeks saham di Wall Street tadi malam mengalami koreksi ya di tengah kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi di Amerika ya akibat data dari tingkat inflasi Amerika yang di bawah ekspektasi, di mana inflasi Amerika untuk tahunannya 5,3% berbanding 5,4% di bulan sebelumnya, dan untuk bulanan sekitar 0,3% berbanding 0,4% di bulan sebelumnya. Hal tersebut tentu direspon oleh investor cukup negatif ya, karena menimbulkan kembali ketidakpastian apakah pemangkasan stimulus The Fed yang direncanakan itu sesuai dengan template-nya atau malah akan menimbulkan kembali ketidakpastian kapan akan adanya pemangkasan stimulus dari The Fed. Dan juga investor melihat apakah nantinya pemangkasan stimulus itu sudah cukup tepat melihat kondisi ekonomi saat ini ataukah malah cenderung memperlambat pemulihan ekonomi. Dan juga hari ini dari Asia sendiri mayoritas memang indeks di Asia mengalami pelemahan, terutama di Jepang ya, yang mengalami koreksi setelah mengalami penguatan selama 3 dekade terakhir ya, penguatan tertinggi selama 3 dekade berakhir. Dan sebagai signal itu ada penguatan dari nilai tukar yen, di mana apabila nilai tukar yen ini mengalami penguatan, itu akan menjadi petanda permintaan aset haven yang mulai meningkat ya di saat adanya koreksi di aset berisiko seperti ekuitas. Dan juga dari data China yang tadi sempat juga dibahas ya, di mana ada penjualan eceran yang turun di China menjadi 2% untuk bulan Agustus dari 8,5% ini menjadi trigger negatif oleh investor. Apakah pemulihan ekonomi memang sudah mulai ada di perekonomian global atau masih tahap awal seperti itu. Iya, Pak Lanjar, selain sentimen global tadi, apakah koreksi yang terjadi pada IHSG ini juga salah satunya dipicu karena aksi profit taking salah satunya juga kah? Kalau dari profit taking saya lihat memang jangka pendek ada aksi tersebut. Namun kalau dilihat dari segi jangka menengah, profit taking dari investor itu masih terlalu dini untuk saat ini ya. Karena saat ini juga kita masih dihantui dengan ketidakpastian dari tapering The Fed ya artinya. Baik, nah ini kalau kita lihat terkait dengan rekor neraca dagang kita, bagaimana tentunya investor merespon terkait neraca dagang ini, Pak Lanjar? Apakah ini tentunya masih mampu menopang IHSG berada di level 6.100 besok? Ya, neraca perdagangan kita itu cukup luar biasa ya. Saya lihat datanya itu neraca perdagangan surplus menjadi sekitar 4,74 miliar US dollar, dan di mana kontributor dari pertumbuhan ekspor yang sangat tinggi, bertumbuhnya sekitar 64% dari 36% di periode sebelumnya, dan diiringi dengan pertumbuhan impor yang juga alami pertumbuhan namun tidak lebih besar daripada ekspor. Hal tersebut membuat neraca perdagangan kita tumbuh cukup fantastis ya surplusnya, dan hal tersebut tentu akan menjadi trigger positif oleh investor dalam negeri, di mana neraca perdagangan ini memberikan indikasi kekuatan perekonomian Indonesia yang sudah mulai memang cukup pulih dan bersiap untuk menghadapi tekanan-tekanan dari dampak taper tantrum yang kemungkinan akan terjadi pada akhir tahun. Dan tentu ini akan menjadi optimisme investor menyambut tren positif pergerakan IHSG saat ini. Oke, baik. Ini kita beralih ke emiten. Ini Anda melihat bagaimana prospek untuk emiten batubara dan nikel hingga akhir September ini? Untuk harga komoditas miner B memang saya lihat kembali meningkat secara
secara kumulatif ya dari bulan lalu, dan peningkatan ini menjadi signal kalau prospek masih cukup cerah di sektor atau minerba ya. Dan Goldman Sachs pun kemarin itu memberikan prospek untuk batubara Asia terutama itu menggandakan target dari prospek dari batubara Asia. Hal tersebut menjadi signal kalau masa depan dari bisnis batubara di Asia ini masih cenderung cerah. Dan kalau kita lihat juga harga nikel pada September tahun ini itu telah menembus sekitar 19.000 dolar per metrik ton ya. Dan angka itu meningkat sekitar 17% dibandingkan dengan awal tahun 2021. Dan dari harga batubara pun melonjak sekitar 100% lebih, tembaga naik 24%, dan aluminium juga naik 27%. Dalam artian dari segi lini, dari minerba, batubara, nikel, dan turunan lainnya, ini menjadi signal positif dari prospek perusahaan-perusahaan yang akan di batubara dan nikel ke depannya. Oke, baik. Terakhir Pak Lanjar, bagaimana rekomendasi dan juga prediksi IHSG besok menurut Anda? Apa mungkin kita tahu dengan pengaruh dari Wall Street dan juga Hong Kong? Ya, mungkin investor masih akan cenderung melihat nanti bagaimana pergerakan Wall Street nanti malam. Karena belakangan ini kita memang menjadi follower dari pergerakan Wall Street maupun di indeks Asia lainnya ya. Dan dilihat juga ada kemungkinan akan terjadi rebound jangka pendek untuk hari Kamis nanti dengan optimisme dari dalam negeri, yaitu kuatnya neraca perdagangan Indonesia ya, yang kemungkinan akan menjadi alasan investor untuk kembali melakukan trading dan melakukan pembelian saham. Dan saya perkirakan IHSG akan mencoba terus bertahan di level support dari MA 200 di 6060. Jadi selama pergerakan masih di atas level tersebut, optimisme investor masih cenderung tumbuh dengan tren yang positif. Untuk resisten terdekat di IHSG kemungkinan akan mencoba kembali uji di 6150. Oke, baik. Terima kasih Pak Lanjar tentunya atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia.